Setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun nih, CM, calon meninggal. Tonton, subscribe, like, and share. Tonton, subscribe, like, and share. Tonton, subscribe, like, and share. Setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun nih, CM, calon meninggal. Kalau datang maut lewat malakul maut, maut ini mengambil nafas. Begitu diambil, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamourkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda, yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama kata Allah kita akan wafat. Antum akan meninggal. Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? Yang datang malaikat mungkar. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Gelap, gelap, dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf,
dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, kamu ini susah banget pulangnya. Maka dipukulin oleh malaikat. Pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Kata Allah, hei, yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja, tidak ada manfaatnya, cuma ngobrol, cuma gibah, cuma macam-macam. Coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Allah di balik itu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada ahli musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami segenap urusan anggota Ikabista tatkala semalam sekitar jam 10 mendadak dapat berita kehilangan anak yang tercinta kita, anak yang selama ini bergaul di tengah-tengah masyarakat, yang sungguh almarhumah ini banyak kesan-kesan yang ditinggalkan. Mudah-mudahan saja dengan peristiwa ini almarhumah ditempatkan oleh Allah di tempat yang termulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ikabista telah kehilangan anggotanya sebanyak 469 orang berpulang ke rahmatullah. Dan pada bulan Mei ini kita telah kehilangan 6 orang yang berpulang ke rahmatullah. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada setiap anggota Ikabista dan pengurus Ikabista yang tidak bosan-bosannya ikut berpartisipasi kepada setiap anggota kita yang mendapat musibah dimanapun berada. Maka pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Umum Ikabista sangat mengharapkan semua anggota Ikabista yang hadir ini untuk ikut bersama-sama kita ke Ketondong. Bagi yang tidak membawa kendaraan roda 4, tolong dititipkan dan ikut kepada Ikabista yang membawa kendaraan roda 4. Siap sedia semua kendaraan Ikabista yang mobil-mobil pribadi siap untuk membawa kawan-kawan dan saudara-saudara, baik masyarakat sekitar ini maupun anggota Ikabista. Sekali lagi kami mohon, mari kita sama-sama hadir di Ketondong, di tempat taman pemakaman Ikabista di Tugu Tomanyo. Demikianlah saya kira himbauan kami, semoga kita sama-sama, karena almarhumah ini adalah orang tua beliau, adalah pengurus inti daripada Ikabista ini, terutama wakil bendahara kita Adinda Azwar di Sofian yang cukup banyak kontribusi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dan muamalah untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya di antara kamu. Kepada Allah kita mohonkan agar selawat dan salam tercurah kepada suri teladan hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang saya hormati segenap perangkat pemerintahan yang tempat hadir, segenap keluarga besar ahli musibah, para pemuka masyarakat, pemuka agama, segenap pelayan hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, kami atas nama segenap pengurus dan anggota Ikatan Keluarga asal Pegagan Ilir Suku 3 Provinsi Sumatera Selatan turut berduka cita, turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya dengan berpulang rahmatullah anak kita, anggota kita, saudara kita, almarhumah Tessa Meliana Sari binti Darmanto. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, sembari kita telah melaksanakan doa sholat jenazah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala almarhumah akan diampuni semua dosa-dosanya, dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya, dilipat gandakan pahala kebaikannya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah mengkaruniakan kesabaran dan keikhlasan. Amin ya. Ketua IKAPISTA beserta jajarannya, berikut anggota yang banyak hadir pada pagi hari ini, juga yang kami hormati seluruh jemaah pelayan, pemuka masyarakat, pemuka agama, para hadirin yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pelayan yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, izinkan kami untuk menyampaikan sambutan pelepasan jenazah atas meninggalnya almarhumah Tessa Meliana Sari binti Darmanto. Yang pertama-tama kami atas ahli musibah menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama kepada sanak keluarga di Ron Tetangga Dekat dan Ketua RT 06 yang telah memberikan perhatian penuh atas musibah ini semenjak semalam sampai kepada saat ini, yang telah mempersiapkan segala sarana seperti kursi, pemasangan tenda, yaitu mandi jenazah, pengapanan jenazah, dan tadi telah dilaksanakan sholat jenazah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pelayan yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini betul-betul merupakan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga kami ahli musibah. Karena kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama doanya dan kehadirannya sangat menghibur kami dalam keadaan duka ini. Dan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami yakin bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segera pelayan yang kami muliakan, sudah menjadi kebiasaan dan tentunya etika kami di Ikapista ini. Baik sebelum ataupun sesudah jenazah ini disolatkan, akan dilaksanakan apa yang namanya pelepasan sebagai bentuk penghormatan yang terakhir kepada almarhumah. Makanya acara ini kami bagi menjadi 4 season. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua beri harta oleh Allah, kira-kira hartanya untuk apa? Nak digunakan untuk apa harta? Apa untuk jogetnya biduan? Apa bukan? Tapi orang kita kan jarang jogetnya biduan ya. Ya, jika pista kan ada apa? Nyawer baik. Diuji dengan harta, satu belawun nafi amwalikum. Kemudian diuji juga wa anfusikum. Itu belawun nafi amwalikum wa anfusikum. Kita ini diuji juga dengan apa? Diri sendiri. Ternyata diri kita pun sebagai ujian. Bahkan yang belaga ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, cendekia yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah duka ini dalam rangka takziah malam yang ketiga atas berpulangnya keluarga kami, ananda kami Tessa Meli Nasari binti Darmanto. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih kami kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini berkenan menghadiri takziah kita di malam yang ketiga, yang tentunya kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Ibu dan Bapak sekalian mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendoakan almarhumah yang telah mendahului kita. Kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada kesempatan yang sangat terbatas ini sungguh merupakan sebagai obat, sebagai pengobat rindu kami, sebagai pengobat atau berlibur lara hati kami yang saat ini masih dirundung duka atas kepergian istri tercinta, putri tercinta, cucunda tercinta Tessa Mailana Sari binti Darmanto ini. Untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini kami atas nama keluarga besar tidak bosan-bosannya untuk mengharap kepada ibu dan bapak sekalian kiranya berkenan memaafkan semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua sembari kita telah melaksanakan munajat kepada Allah, telah melaksanakan sholat jenazah, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita sehingga almarhumah ini akan diampuni semua dosa-dosanya, dihapuskan semua kesalahan-kesalahannya, dilipat gandakan pahala kebaikannya, dan keluarga yang tinggalkan semoga Allah mengkaruniakan kesabaran, keikhlasan dan ketabahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya laporkan bahwa almarhumah terdaftar sebagai anggota Ikapista dengan nomor anggota 1116 garis miring Ikapista garis miring Sudi Mampir garis miring 2018. Ikapista telah kehilangan anggotanya sebanyak 470 orang dalam kurun waktu 4 tahun 7 bulan ini. Jadi Ikapista rata-rata kehilangan anggotanya 100 orang dalam 1 tahun. Pada bulan Mei 2022 ini Ikapista telah kehilangan anggotanya sebanyak 7 orang. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus dan anggota Ikapista yang bersama-sama kami tetap hadir melayat di tempat anggota kita yang mendapat musibah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anggota Ikapista sampai saat ini sudah berjumlah hampir mendekati 3.200 kepala keluarga.
Mudah-mudahan dengan kerja keras segenap pengurus dan anggota IKAPISTA tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan khususnya bagi anggota kita dimanapun berada. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami segenap pengurus berusaha untuk berbuat yang terbaik kepada setiap anggota kami yang mendapat musibah ini. Kami memberikan bantuan ala kadarnya berupa bis kota, ambulan, ada beras, ada uang tunai, ada sembako dan sebagainya, dan ada kapling tanah di Kedondong yang bisa dimanfaatkan oleh anggota IKAPISTA secara gratis. Maka pada kesempatan ini secara langsung Wakil Bendahara Saudara Aswabi Sofian biar kenang-kenangan Pak Anang lipat ini. Kami, nenek kami, Rusda binti Sa'ad. Yang pertama-tama kami atas nama keluarga ahli musibah menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sanak keluarga, jiran tetangga dekat kami di daerah ini yang telah memberikan perhatian penuh atas musibah ini, yang telah mempersiapkan segala sarana yang harus dipersiapkan berkenaan dengan musibah meninggalnya orang tua kami, saudara kami, nenek kami almarhumah Rusda binti Sa'ad ini, yang telah membantu kami seperti pemasangan tenda, mempersiapkan kursi, mandi jenazah, pengapanan jenazah, dan insya Allah nanti sholat jenazah dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kehadiran daripada seluruh jemaah pelayat sekalian, baik yang dari dekat maupun yang dari jauh. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini betul-betul merupakan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga kami ahli musibah. Singkat saja saya laporkan bahwa almarhumah terdaftar sebagai anggota resmi IKAPISTA dengan nomor 3180/IKAPISTA/MP/2022. IKAPISTA telah kehilangan anggotanya sebanyak 472 orang, dan pada bulan Mei ini sampai hari ini tanggal 29 Mei IKAPISTA telah kehilangan anggotanya sebanyak 9 orang. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih pada segenap pengurus anggota IKAPISTA yang masih tetap kompak sampai saat ini. Sama-sama kami untuk hadir ke setiap anggota kita yang dapat musibah ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada kata yang dapat kami sampaikan. Semoga almarhumah ditempatkan oleh Allah di tempat yang termulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kami mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan karena bis kota kita pada saat ini tidak dapat dipergunakan karena dalam kondisi perbaikan yang cukup berat. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa pulih kembali. Saya kira hanya demikian dapat kami sampaikan. Akhirnya kepada ahli waris untuk dapat menerima santunan ala kadarnya dari IKAPISTA ini. Kepada Iwan kami
Alhamdulillahirrahmanirrahim. أنا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم. Setiap yang bernyawa tidak akan mati terkecuali atas izin Allah. Sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Berarti mati ini tetap. Yang ditentukan waktunya kapan baik. Ada yang umur 2 bulan laju. Betul. Ada yang belum sempat keluar dari rahim laju. Ada yang mati bujang. Adalah yang tua. Segala macam. Sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Untuk yang akan datang tinggal kita berpikir yang hadir di sini siapa yang nanggung. Yang kami hormati yaitu pengurus Ikapista, alhamdulillah berikut anggota yang banyak hadir, juga yang kami hormati Kiai Haji Mardi Abdullah juga alhamdulillah hadir, seluruh jemaah pengantar pelayan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama-tama kami atas nama wakili ahli musibah tidak henti-hentinya kami menyampaikan terima kasih yang banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu baik yang dari dekat dan juga yang datang dari jauh turut mengantar almarhumah, yaitu saudara kami, orang tua kami, nenek kami Rusda binti saat ini. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini betul-betul merupakan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga kami ahli musibah. Karena kehadiran seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu baik Allahumma taqabbal wa arsil tawabana Qur'ana min al-Qur'anil azim wa ma lana wa zambana wa tawbana wa qarana la sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga besar daripada ahli musibah teristimewa, yaitu suami daripada almarhum. Dengan selalu kita manjatkan rasa puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat ini kita masih dalam keadaan duka, khususnya keluarga ahli musibah, namun kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pun masih tetap kita laksanakan. Dikarenakan hal yang demikian itu, berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya selaku mewakili daripada Ketua Umum Ikapista Bapak Haji Hamdison, sarjana ekonomi, yang mana pada saat ini beliau tidak dapat hadir dikarenakan beliau sedang berada di luar kota. Maka dia mewakilkan kepada kami yang hadir pada saat ini. Insya Allah dengan tidak kehadiran beliau tidaklah mengurangi dalam suatu apapun di dalam tubuh Ikapista ini. Izinkanlah kami dalam waktu yang sangat berbahagia ini ingin menyampaikan laporan yang mana pertama dan paling utama, kami dari segenap kepengurusan Ikatan Keluarga Asal Pegadaian Ilir Suku 3 yang disingkat dengan Ikapista turut berduka cita dan berlangsungkawa atas meninggalnya almarhumah Anita binti Ahmad ini yang dalam usia cukup masih muda, yaitu 40 tahun.
namun dikarenakan ini adalah suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu semoga bagi keluarga besar daripada ahli musibah akan tabah dan sabar menghadapi hal yang demikian ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepengurusan IKAPISTA, walaupun dengan kesibukan kesehari-hariannya, apabila ada daripada anggota IKAPISTA yang ditimpa musibah, seluruh daripada anggota IKAPISTA walaupun tidak begitu banyak dapat hadir melayat, yang mana pada ini hari cukup lengkap. Ada penasehat, wakil ketua, sekretaris, wakil bendahara, dan pengurus-pengurus yang lain. Kami dari jajaran kepengurusan IKAPISTA turut mendoakan kepada almarhumah Anita